Dengan begitu, aku sudah punya anak. Jill, sudah kuhabiskan kartu kredit untukmu. Belikan kamu pakaian dan sepatu. Kenapa kamu masih blokir aku? Maaf ya, aku ada urusan pribadi. Ayo. Ternyata kamu mata duitan. Ayo pergi, kita kembali dan duduk. Jill, akhirnya aku temukan kamu. Cukup. Gak usah pura-pura lagi. Kita baru kenal 3 hari. Jangan dibuat seolah-olah kita sudah saling cinta selama 10.000 tahun. Sudah beristri saja masih kirim pesan mesra padaku. Lalu sudah tahu kenapa masih gunakan kartu kreditku? Itu hukum kamu. Hadiah-hadiahmu sudah aku kirimkan ke istrimu. Kedepannya, kalau kamu terus ganggu aku, awas, aku bisa bertindak kasar padamu. Nah, bagaimana pertimbanganmu tentang pernikahan? Willy, kamu bawa adikmu pergi beli es krim. Pernikahan boleh, tapi aku mau bilang dulu, aku nggak punya banyak uang. Dari pakaianmu saja, kamu kelihatannya nggak miskin. Ini seragam perusahaan. Sebenarnya aku sopir presiden direktur. Pendapatan bulanan 16 hingga 18 juta. 16 hingga 18, itu jauh lebih tinggi dari gajiku. Tapi sebenarnya bukan 16 hingga 18 juta. Hanya 16.000 hingga 18 juta. Pendapatanku nggak stabil, jadi bulan lalu pendapatanku hanya 7 juta. Sebenarnya pendapatanmu masih termasuk lumayan. Punya rumah nggak? Punya sih, di komplek megah. Tapi rumahnya kecil dan tua. Tipe rumah yang paling kecil. Ruang untuk keluarga berempat saja tergolong sempit. Kompleks megah? Itu rumah di pusat kota. 1 meter persegi 20 juta, yang terkecil pun 200 meter. Jangankan sopir presdir saja nggak mampu hasilkan sebanyak itu. Karena sudah dibahas sampai sini, aku nggak akan berbohong lagi. Sebenarnya aku nggak punya rumah. Selain itu aku punya kebiasaan buruk. Suka membual. Kebetulan. Aku juga suka membual. Aku bekerja di bagian penjualan. Aku mau bilang sebenarnya walau miskin, nggak perlu takut. Kita nggak boleh berhenti. Suatu hari kelak, semua omongan kita bisa terwujud. Oh iya, aku juga mau bilang syaratku. Aku bekerja di penjualan sepatu. Setiap bulan, aku dapat gaji dasar 6 juta. Kadang kalau performa bagus, aku bisa sampai 20 juta. Aku nggak punya rumah, nggak punya mobil. Kita juga termasuk sejajar. Bukan, aku... Kamu bisa pikirkan baik-baik. Seorang penjual yang baik akan kasih pelanggan waktu yang cukup untuk berpikir. Kalau kamu nggak menikahi mama, aku akan mogok makan dan gak minum susu lagi. Akan mati kelaparan. Terserah kamu mau minum atau enggak. Bukarlah. Sudah puas. Aku nggak mengerti. Wanita itu sangat akrab denganmu. Apa kamu lupa pengasuh kalian waktu kecil yang taburkan obat tidur ke susu kalian dan culik kalian, lalu minta uang dari papa? Kalau kejadian itu terulang, harus gimana? Kenapa, adik? Apa ucapan papa buat kamu takut? Maaf. Aku lapar, ingin minum susu. Minumlah sayang, ada susu di sini. Nggak mau. Kakak bilang kalau kamu nggak menikahi mama, aku nggak boleh minum susu. Willy, kamu lagi-lagi provokasi adikmu. Ricky, kamu pilih saja. Mau anak perempuan atau harga dirimu yang gak berguna itu? Baik, aku akan menikah. Aku akan menikah, oke? Tapi aku punya satu permintaan. Kalian gak boleh kasih tahu dia. Papa sangat kaya, aku harus pastikan dulu. Apa dia memang tulus pada kalian? Setuju. Bocah nakal. Kakak, kita harus pura-pura miskin. Aku masih punya beberapa miliar uang saku untuk beli batu permata besar untuk mama. Kamu bodoh. Apa beberapa miliar itu cukup? Kita jodohkan mereka dulu. Jadi uang papa akan jadi milik mama. Kamu siapa? Aku adalah Devandi. Siapa Devandi? Suamimu. Catat dulu nomorku. Kok begitu? Orang terkaya di kota Lona. Demi kedua anak itu, cuma demi mereka kamu korbankan dirimu. Salahku juga. Kalau bukan karena 5 tahun yang lalu aku paksa kamu minum, hingga kamu diam-diam dibius, tiba-tiba jadi seorang ayah. Nggak perlu sampai begini. Bagaimana bisa kamu terima pria yang sudah menikah dan punya 2 tanggungan? Kualifikasinya saja biasa saja. Bagaimana bisa kamu menikah dengannya? Sebenarnya dia tampan juga, terutama karena dia punya sepasang anak kembar berusia 5 tahun. Seandainya anakku masih ada. Berhenti. Perkara 5 tahun lalu harus dirahasiakan, paham? Banyak pria yang permasalahkan hal ini. Apa layak hal seperti itu dipersoalkan? Dia sendiri juga punya 2 anak, itu saja belum kupermasalahkan. Pria yang sudah pernah menikah ini, katakan padaku, pesta ini setidaknya menjamu 15 meja. Gak boleh kurang dari pernikahannya yang pertama. Juga tentang maharnya kamu rencanakan mau berapa?
Aku dan dia cuma mau hidup bersama, nggak terlalu banyak aturan. Aku kasih tahu, sesudah menikah, pria ini nggak akan kasih uangnya ke kamu, tapi dibelanjakan untuk wanita lain. Begitu saja. Sekarang katakan padanya kamu mau belanja cepat. Benar juga. Memang ada yang mau ku beli? Cepatlah. Cepat ke mall. Lihat ini. Kedoknya mulai terbuka kan?